Udah lama dia pensiun. Bahkan ketika saya masih di Kalimantan itu dia sudah pensiun. Sudah lewat 9 tahun. Ya, jadi apa yang akan datang itu dekat. La budda lima huwa ati. Tidak ada istilah jauh dengan apa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam Sahih Bukhari ada bab di kitab Ar-Raqaiq. Itu man mata qad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang mati, maka dia kiamat. Barang siapa yang mati, maka dia kiamat. Kenapa? Ya karena dia dibalas. Di alam barzakh itu ada pembalasan. Ada nikmat, ada siksa. Kalau orang mukmin, kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna nasamatal mu'min ta'irun fil jannah atau tasrahu fi ashjaril jannah hatta yurji'ahu Allah ila jasadihi yawma yub'atsuh. Hadits ini sahih. Iya. Artinya bahwa nyawanya orang muslim mukmin ketika di alam barzakh itu, di alam kubur, berupa burung. Dalam sebuah riwayat, di paruhnya burung hijau, tairin khudrin, dia menikmati buah-buahan dan makanan dan minuman di surga sampai Allah kembalikan jasad rohnya itu ke jasadnya. Sampai Allah Ta'ala kembalikan kepada jasadnya roh itu pada hari kebangkitan. Nah, itu kan nikmat. Begitu mati, misalnya mati siang ya, dikubur pada asar, maka pada asar itu sudah dia menikmati nikmat kubur. Itu orang mukmin. Kalau orang kafir, azab. Meninggal pada zuhur, dikubur besoknya, kan orang kafir kan kadang lama dikubur itu. Besoknya dia dikubur atau dibakar sama keluarganya, wala'iyadzubillah. Nah, itu disiksa. Di alam kubur disiksa. Walaupun dia sudah menjadi debu, dilempar ke laut atau ke sungai, diazab. Jadi barang siapa yang mati, kiamat dia. Kan dekat kematian ya kawan. Yang pasti tahun 2126. Ini 100 tahun lagi. Kita semua yang ada di masjid ini nggak ada kayaknya. Antum masih ada kan? 100 tahun lagi? Kayaknya nggak ada. Saya jarang mendapati ada orang umurnya 100 tahun ketemu di masjid, jarang. Jarang. Ada kemarin 80, ya Ustaz saya 80 ini sudah. Alhamdulillah. Umur panjang. Ya. Tapi umur 100 saya nggak mendapati. Antum pernah ketemu tak? Di masjid loh ya. Bukan di tempat tidur. Di masjid. Apalagi ditambah umur kita sekarang berapa? Antum berapa? 40? 40? 42. 142 kayaknya sudah nggak ada. Sudah di bawah tanah semua kita. Mari kita persiapkan itu ya ikhwan. Sebab ketika mati itu tidak membawa apa-apa kecuali amal. Iya, amal. Salat, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji, umrah, tilawah, istighfar, tobat, zikir, itu yang kita bawa. Harta, mana ada orang bawa sandal. Di hari kiamat itu orang nggak bawa sandal, wala sarung. Yang dibawa adalah amal dan agama. Agama ini kita bawa. Wala yu'ajjilullahu li'ajalati ahad. Allah tidak akan menyegerakan kematian
karena ada seorang yang ingin segera mati. Ya, ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah sudah tahu kapan matinya seorang, dan Allah menghendaki kematian seorang itu terjadi tepat pada waktu yang diketahui oleh Allah dan diizinkan oleh Allah. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak ada jiwa mati kecuali dengan izin Allah. Dan itu sudah tercatat di kitab, yakni Lauhul Mahfuz, sebelum dia diciptakan oleh Allah. Berarti semakin bertambah detik, menit, jam, siang, malam, Jumat ke Jumat, bulan bertambah, tahun, maka semakin berkurang ya jatah kita. Allah tidak mencatat di dunia ini al-baqa, kekal. Nggak ada yang kekal di dunia ini kecuali Allah. Allah yang maha kekal. Adapun makhluknya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang punya nyawa pasti akan mati. Wala yukhiffu bi amrin nas. Ya, artinya kata Nabi SAW, dan tidak akan diringankan. Ya, maksudnya apa ringan di sini? Tidak akan diringankan sakaratul maut. Innal mauta la sakarat. Sakit. Sakaratul maut itu sakit. Antum coba lihat di kitab Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi. Di situ dijelaskan bahwasanya salafus saleh, para sahabat, menggambarkan sakitnya sakaratul maut itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada lagi riwayat bahwa Abdullah bin Amr bin As memohon kepada Allah Azza wa Jalla sebuah doa. Ya Allah, ketika aku sakaratul maut, izinkan aku untuk menceritakan kepada anakku atau keluargaku. Maka dikabulkan doa ini. Jadi ketika dia sakaratul maut, dia ditanya sama anaknya, ya Abi, bagaimana rasanya? Dia bilang, radhiyallahu anhu, sakitnya itu seperti ditancapkan paku di kaki, ditarik ke atas sampai keluar dari mulutnya. Bagaimana sakitnya itu ya? Sakit sekali. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan bahwa kematian itu musibah. Fa'asabatkum musibatul maut. Maka kalian akan kena musibah, mati, berupa kematian. Allah Ta'ala menamakan bahwa kematian itu musibah, dan itu pasti menimpa setiap orang. Kemudian Masya Allah, semua terjadi dengan kehendak Allah, dikehendaki oleh Allah. Yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, ya, tentang ciptaan dan perbuatan makhluk, Allah yang menghendaki. Terjadi dengan kehendak Allah. Masya Allah kan. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Makanya kita kalau mau melakukan sesuatu di masa mendatang, ucapkan apa? Insya Allah. Jika dikehendaki oleh Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kau mengatakan bahwa saya pasti akan melakukan itu besok. Illa ayyasha Allah. Kecuali dikehendaki oleh Allah. Ya, kita berdoa aja banyak-banyak ya kawan. Ya, minta kepada Allah semua kebaikan dunia akhirat. Iya, betul. Mintalah itu semuanya kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari semua keburukan dunia akhirat. Dan lakukanlah ikhtiar, sebab-sebab yang diizinkan. Maka setelah itu
Bergantunglah kepada Allah. Yuridullahu ulama sya'an nas. Yani terjadinya segala sesuatu bukan karena dikehendaki oleh manusia. Tanpa kehendak Allah. Oh, tidak bisa. Wa ma tasya'un illa yasha'allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki tidak mesti harus terjadi kecuali jika dikehendaki oleh Rabbul Alamin. Yuridullahu syai'a wa yuridun nasu syai'a. Masyaallahu kan. Jika ada keinginan dari Allah terhadap sesuatu terjadi, sedangkan manusia menginginkan sebaliknya, maka apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Artinya apa di sini, ikhwan? Hikmahnya buat kita. Jika apa yang kita lihat sekarang nih ya, dari segala kenikmatan, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat amal saleh, ya, nikmat al-afiyah, keselamatan yang ada pada kita sekarang ini, berarti Allah menghendaki kebaikan. Fahmadillah, maka pujilah Allah, alhamdulillah, karena Allah menghendaki kita apa? Kebaikan yang enggak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Amat sangat banyak. Sangat banyak. Iya. Belum nikmat sehat. Banyak sekali nikmat sehat itu, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Orang mengira bahwa rezeki itu hanya harta dunia. Oh, berarti dia salah paham. Rezeki dunia, harta dunia itu paling rendah. Kata ulamanya. Itu dalilnya banyak. Ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apalagi dalam hadis, banyak sekali. Bahkan Nabi SAW pernah mengumpamakan kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan surga seperti seorang mencelupkan jarinya ke samudera, kemudian diangkat, yang nempel di jari itu, itulah kenikmatan dunia dari mulai awal sampai akhir. Sedangkan yang ada di samudera itu di surga, jauh perbandingannya, jauh sekali. Bahkan yakni dunia ini la yazunu 'indallahi janah ba'udah. Dunia ini beserta isinya yang terdiri dari emas, perak, dolar, rupiah, yen, bridge dan lain-lain itu, minyak, gas, batu bara, tanah, bangunan, ikan, hutan dan lain-lain, itu tidak sebanding dengan nilai daripada sayapnya lalat di sisi Allah. Sekiranya sebanding dengan sayapnya lalat nilai dunia ini, maka Allah tidak akan minum kepada orang kafir. Masaka kafiran qat. Allah tidak akan beri minum kepada orang kafir sekiranya dunia ini dinilai oleh Allah sebanding dengan sayapnya lalat. Karena tidak sebanding dengan sayapnya lalat, maka Allah kasih makan, minum dan harta dunia kepada orang kafir. Iya, begitu pula orang muslim dapat juga. Tapi maksud saya di sini adalah bahwa ada nikmat yang kadang manusia itu lupa, yang itu jauh lebih tinggi nilainya daripada harta, yaitu nikmat Islam dan Sunnah. Ya, karena dengan nikmat itu seorang akan bahagia selama-lamanya di akhirat, selama-lamanya di surga, kalau dia sabar di dunia dengan mengamalkan Islam dan Sunnah. Baik. Kemudian walau karihan nas, walaupun manusia tidak suka, ya seperti apa? Musibah. Manusia tidak suka dengan musibah, tapi jika Allah menghendaki terjadi, terjadilah. Sehingga sabarlah wahai manusia, karena
Musibah itu sudah dikehendaki oleh Allah dan diciptakan oleh Allah dan sudah tercatat. La mub'ida lima qarraballah, tidak akan bisa menjauhkan apakah itu dari kebaikan atau keburukan jika Allah sudah mendekatkan itu kebaikan kepada seorang hamba. Siapa yang bisa menjauhkan nikmat yang Allah sudah dekatkan kepada seorang hamba? Tidak akan bisa. Siapa yang bisa menyesatkan seorang yang sudah diberi hidayah? Tidak bisa. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah. Dan sebaliknya, la muqarrib lima ba'adallah. Tidak ada yang bisa mendekatkan sesuatu apapun jika Allah telah menjauhkan. Artinya apa? Maka dalam hadis ya ada doa yang masyhur. Nanti anak kirim itu doa itu ke Mas Denny ya. Nanti biar dikirim ke grup WA di sini. Ada 150 doa Nabi SAW. Nah, di antara doa beliau itu ada ini kalimat ini. Allahumma la muqarriba lima ba'adta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendekatkan kebaikan apabila kau jauhkan. Panjang doanya. Bagus sekali doa itu. Ya, minta kepada Allah semua kebaikan dunia akhirat. Wala yakunu syai' illa biidznillah. Dan tidak akan terjadi segala sesuatu apapun di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah. Allah ini kita harus tahu ini ya kawan. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai atas segala sesuatu. Wa kana madaru khutabi alhamdulillah. Bahwa kandungan khutbahnya Nabi SAW itu isinya yang pasti memuji Allah. Di antaranya itu. Wa thana alaih bi alaih, dan menyanjung Allah atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Iya. Ya ikhwani, di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka bicarakanlah. Kemudian pujilah Allah Azza wa Jalla. Sebab wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada kalian itu dari Allah. Wahdahu la syarikalah. Kemudian kenapa kita memuji Allah, ikhwan? Di samping karena nikmat yang sangat banyak yang Allah beri kepada kita. Yang kedua, karena Allah memiliki nama-nama yang maha bagus dan sifat yang maha tinggi, sehingga Allah berhak untuk dipuji. Wa awsafi kamalihi wa mahamidihi, dengan menyebut sifat-sifat maha sempurnanya Allah, sehingga berhak Allah itu dipuji. Wa ta'limi qawaidil Islam, dan isi daripada khutbah Nabi SAW tentang kaidah-kaidah atau fondasi Islam. Ini maksud dengan fondasi, yakni arkan, rukun Islam, rukun iman. Itu yang Nabi sampaikan. Kemudian wa dzikrul jannati wan nar wa ma'ad wal ma'ad. Nabi itu ketika khutbah sering menyebut tentang surga, neraka, dan hari kebangkitan. Iya. Sampai ada seorang sahabat wanita radhiyallahu anha yang tinggal di dekat Masjid Nabawi di zaman Nabi, itu hafal surat Al-Waqi'ah. Mengapa? Karena Nabi ketika khutbah sering membaca surat Al-Waqi'ah. Antum tahu lah surat Al-Waqi'ah, ikhwan, tentang apa? Surga, neraka, dan peristiwa kiamat. Mengapa sering disebut itu? Ya, karena kita pasti menuju ke sana. Maka persiapkan baik-baik. Contoh ya, ikhwan. Nabi SAW pernah menyatakan begini, coba dengarkan ini Sahih Bukhari. Yahsyarun nas yaumal qiyamati hufatan, uratan,
ghurla, buhma. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak pakai sandal. Padahal dalam hadis lain, wasyamsu ala ru'usil khalaiq qadra mil au milain. Matahari di atas kepala manusia itu jaraknya 1 mil atau 2 mil. Dalam sebuah riwayat sahih ini, wa taghli al-hammah. Ini hamatun nas. Kepala, saya lihat di kamus, hammah itu ada kepala. Kepala manusia itu mendidih. Wa ya'rakun nas. Manusia berkeringat. Ala qadri amalihim, sesuai dengan amal mereka. Maksudnya amal di sini diterangkan dalam hadis lain, ala qadri dzunubihim. Jadi banyaknya keringat yang menenggelamkan manusia pada waktu itu sebanyak dosa-dosa mereka yang mereka lakukan di dunia dan mereka belum bertobat. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, itu keringat itu bukan banjir air hujan. Kemudian ada yang keringatnya sampai menenggelamkan lutut. Bayangkan ya kan. Ada yang sampai ini pinggang, hekwai. Ada yang sampai dada, sadr. Ada yang sampai ini, mulut. Itu keringat. Supaya dia nggak tenggelam, dia gini-gini. Mendongak ke atas begini. Dan itu kebanyakan yang sampai mulutnya itu orang kafir. Karena dosanya banyak, amalnya nggak ada diterima. Ya, ikhwan, coba bayangkan ya. Antum pernah nggak jalan di aspal jam 1 siang? Saya kan pernah waktu dulu zaman Covid Delta itu kan jarang keluar rumah kita orang. Tapi kan dianjurkan untuk caring, berjemur, iya kan? Maka saya sekali berjemur keliling itu perumahan itu, di tempat kita itu, nggak pakai sandal. Ya Allah, kurang lebih 15 menit ya, jalan keliling-keliling gitu. Sampai rumah meloncat sikilku ya kan, telapak kakiku, gelembung-gelembung ada airnya gitu. Nggak lama ya. Matahari jaraknya 150 juta kilometer. Sekarang ini. Itu aja udah, itu padahal apa namanya? Paving. Lah gimana kalau aspal? Di Kuwait itu ada video ketika musim panas itu suhunya kan 70 derajat. Itu aspal itu meleleh. Siapa yang sanggup jalan tanpa sandal, tanpa sepatu di situ? Nabi memberitakan manusia dikumpulkan di padang mahsyar tidak pakai sandal dan tidak pakai baju, telanjang. Antum sekarang masih pakai gamis, pakai celana, ya pakai sarung. Di padang mahsyar mana ada pakai baju, telanjang, panas. Kemudian tidak disunat dan tidak membawa harta sedikit pun wala makanan dan minuman. Haus. Sekarang masih ada teh, aqua apa itu segala macam. Fulus bisa beli minuman. Di padang mahsyar gak ada itu minuman. Haus. Mari kita persiapkan itu ya. Tapi kabar gembira saya baca juga ada bab orang mukmin itu diringankan di padang mahsyar itu antara zuhur sampai asar atau asar sampai maghrib. Lamanya itu loh di padang mahsyar. Tapi itu bagi orang bertakwa yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan dia tobat dari semua dosa di dunia, diringankan. Orang kafir fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana. Hisabnya sampai 50.000 tahun. Itu antum baca tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir itu berkaitan dengan lamanya dihisab di padang mahsyar 50.000 tahun. Ya Allah. Orang mukmin yang bertakwa antara zuhur sampai asar atau waktu duha sampai zuhur
Sebentar aja. Makanya doa Nabi, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Orang kalau nggak baca ini, ya nggak disampaikan tentang peristiwa di padang mahsyar, ya dia nggak tahu. Dia akan meremehkan. Dikira di padang mahsyar itu kayak di hotel bintang 5 sambil minum kopi. Mana ada kopi ya di padang mahsyar? Mana ada cappuccino, wala cafe, shop? Nggak ada. Nggak ada. Ya, nah itu. Makanya kita persiapan ini. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap orang dalam melihat apa amal yang dia siapkan untuk menghadapi hari itu, hari besok itu. Mahsyar. Mahsyar dinamakan mahsyar, itu artinya berkumpul. Dikumpulkan semua manusia di situ. Ya kawan. Kemudian wal amri bi taqwallah. Ini khutbahnya Nabi. Perintah untuk bertakwa kepada Allah. Itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa tabyin mawarid ghadabih, dan penjelasan tentang apa saja yang menyebabkan seorang dimurkai oleh Allah. Apa saja perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah sehingga seorang itu harus segera bertobat, minta ampun, karena Allah Maha Pengampun. Wa man at-taibu min adz-dzambi kaman la dzambalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertobat dari dosa semuanya seperti orang yang tidak melakukan dosa. Oleh karena itu setiap ada kesalahan dalam tanda petik seorang nabi, ketika salah ucap langsung dia minta ampun sama Allah. Ya, antum melihat kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika ingin melihat Allah, dia merasa bersalah setelah itu, maka dia minta bertobat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Segera minta ampun. Begitu pula kita tidak ada yang maksum dari kesalahan, tidak ada. Semua kita ini pendosa. Tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, ingat atau pura-pura lupa, kita ini banyak salah. Baik ngakui atau tidak mengakui, kita ini banyak salah. Ya, maka kita segera minta ampun. Tobat. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu mendatangi kita. Kita tidak tahu. Ada orang sakit bertahun-tahun, dirawat di rumah sakit sampai dokternya bosen. Ya, gak mati-mati sing loroi. Dua dana dokternya sehat itu mati. Iya. Yang sehat, yang merawat orang yang sakit menahun itu mati duluan. Yang sakit menahun itu gak mati-mati. Anak kecil mati, anak SD mati, bayi mati, SMP mati, SMA mati. Ya nih, kematian itu tidak mesti harus 60. Umumnya 60-70. Tapi tidak mesti segitu. Karena kematian itu gaib. Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Maka ya tobat tiap hari. Kayak Rasulullah. Inilah astaghfirullah atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah, fi riwayah 100 marrah. Aku minta ampun dan tobat pada Allah, astaghfirullah atubu ilaih, setiap hari lebih dari 70 kali. 100 kali. Bahkan Nabi sekali duduk dihitung sama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengucapkan astaghfirullah atubu ilaih 100 kali. Astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih. Sekali duduk 100 kali. Ya kurang lebih sambil dihayati ya ikhwan, dan menghadirkan rukun tobat ya dalam hati, ya kurang lebih 10 menit lah. Astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih. Tidak sampai 10 menit, paling 7 menit. Antum sambil nyetir ngantar anak sekolah, ya kan, sepeda motor atau naik mobil, ucapkan astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih. Ada seorang mengantar sesuatu atau bekerja, dia pamit sama istrinya, insya Allah nanti siang kita makan siang di restoran ini. Ternyata pulang dalam keadaan menjadi mayat.
Iya, gak ada yang tahu kapan mati. Kemudian wa mawaqi' ridha, ini penting sekali ya kawan. Apa saja yang seorang akan mendapatkan ridha Allah dan rahmat Allah. Tadi malam saya bahas ini. Ada 10 sebab seorang mendapatkan rahmat Allah. Iya, ada 10. Ya, insyaallah lain waktu kita akan bahas itu. Fa'ala hadza kana madaru khutab. Itulah materi atau tema atau isi daripada khutbah-khutbahnya Nabi Muhammad SAW. Dan di antara khutbahnya Nabi SAW, ayuhan nas, innakum lan tutiqu kul ma umirtum bih walakin saddidu wa abshiru. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, termasuk kita ya kawan, wahai semua manusia, kalian tidak akan sanggup untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Tapi hendaklah kalian saddidu wa abshir, wa fi riwayah wa qaribu. Qaribu, saddidu wa qaribu. Di sini wa abshir. Yaitu ini laksanakanlah semampu kalian. Ya, atau mendekati. Contohnya gimana ya kawan? Misalnya kalau sholat 5 waktu jelas lah ya, di masjid ya. Sholat sunnah misalnya sholat tahajud, karena ini sholat yang terbaik. Sholat sunnah terbaik itu tahajud. Afdalnya tahajud itu kayak Rasulullah 11 rakaat, ya kan? Atau 13. Nah itu yang terbaik. Itu artinya saddidu, laksanakan sekuat kalian. Itu 11 rakaat. Kalau nggak sanggup, au qarrib. Nah, qarrib itu bisa di bawahnya 11, 9, 7, 5, 3, 1. Minimal 1. Jangan sampai meninggalkan sholat malam itu walaupun 1 rakaat. Laksanakan itu. Baik itu pada habis sholat isya, sebelum tidur maksudnya, atau tengah malam, atau seperti malam terakhir. Laksanakan itu. Ya, dan afdalnya ya seperti malam terakhir lah. Walaupun cuma setengah jam sebelum adzan subuh, usahakan bangun dan istighfaran, doa kepada Allah. Karena Allah yang Maha Penyayang turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, dan Allah berfirman, man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang berdoa saya kabulkan. Wa man sa'alani fa'utiyah. Siapa yang minta kepadaku aku beri dia. Wa man istaghfarani fa'aghfir lah. Siapa yang minta ampun kepadaku aku ampuni dia. Allah menjanjikan kepada kita di sepertiga malam terakhir itu, siapa yang berdoa dan minta ampun akan diberi, akan diampun, walaupun cuma setengah jam. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, sholat 1 rakaat, setelah itu istighfar yang banyak dan berdoa kepada Allah. Kemudian itulah makna au qarribu. Kalau antum misalnya salat duha, afdalnya ya 8 rakaat lah ya. Nah, kalau nggak bisa ya 6. Kalau nggak bisa 6, 4. Kalau nggak bisa 2. Itulah makna qarribu. Kemudian baca Quran juga gitu. Kalau nggak bisa 1 juz per hari, ya setengah juz nggak masalah. Begitulah seterusnya ya kawan. Wa abshiru, ini penting ya kawan. Wa abshiru. Abshiru itu artinya adalah kalian gembira. Ini ketika kalian mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dan bertaubat itu, gembiralah kalian, karena Allah Ta'ala dan Rasulnya menjanjikan kebahagiaan dunia akhirat.
Contoh misalnya dalam Al-Quran surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Ini tinggal 1 menit ini salat syuruk ya ikhwan. Syuruk sudah 10 menit yang lalu. Artinya ya, kata Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang beramal saleh sesuai dengan sunnah, baik laki atau perempuan, dan dia beriman, ini ikhlas, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, maka baginya sungguh kebahagiaan dunia. Di dunia dia akan bahagia. Ini janji Allah. Kebahagiaan dalam hati, lapang hati, tenang hatinya. Iya. Dan dijauhkan dari kesedihan. Dan Allah akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan, yaitu di surga. Bahwa barang siapa yang beriman dan beramal saleh, sungguh Allah akan lindungi dia, cukupi dia. Allah beri dia kebahagiaan, ketenangan, dan dikabulkan doa-doanya dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau dia kafir, musyrik, meninggalkan perintah Allah, ya sulit hidup, sumpah. Jangan mengira orang-orang kafir yang lalu lalang di negeri-negeri itu, la taghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam bi'sal mihad. Jangan kau terpesona dengan lalu lalangnya orang kafir yang keliling-keliling di negeri-negeri, melancong ke sana kemari, ya. Itu kesenangan yang sedikit di dunia. Kemudian mereka akan kembali ke tempat yang paling buruk pada hari kiamat, itu neraka, dan itu jelek-jelek tempat kembali. Sehingga dia akan melupakan lalu lalang dia kenikmatan dunia yang sedikit itu. Orang kafir itu seperti itu. Jamaah sekalian, wallahi orang yang paling bahagia di dunia ini Nabi Muhammad SAW. Walaupun kehidupannya sederhana, tawadhu. Di Madinah apa di Mekah ya? Kemarin tuh kita replika rumahnya Nabi. Sekarang di mana? Dulu ada di Madinah. Iya. Antum bisa browsing aja lah. Di internet semua ada itu. Di mana replika rumah istri-istrinya Nabi itu. Sederhana ya kan rumahnya. Kotak begitu ya, 1 kamar gitu. Terus depannya ada ruang, ada kayak itu, ada atapnya itu, apa namanya itu? Kanopi itu. Tapi jangan dikira kanopinya kayak itu, galvalum, enggak. Sederhana. Ya, tanahnya, lantainya tanah. Temboknya mana enggak ada catnya, enggak ada keramik. Tapi semua istri-istri Nabi itu orang yang paling bahagia. Paling bahagia di muka bumi itu ya keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sebaliknya ada orang-orang kaya dari mana, Amerika itu, yang dengan hartanya dia kira bahagia, ternyata dia nggak bahagia. Akhirnya dia datang kepada ikhwan. Dia ke hutan di pulau, di laut apa itu, Atlantik apa Pasifik, tinggal di hutan. Dia hartanya ditinggal di Amerika. Itu menunjukkan bahwa harta saja tidak mesti orang itu bahagia. Elon Musk mengatakan begitu. Aku belum merasakan kebahagiaan. Padahal dia orang paling kaya raya di dunia ini. Hartanya. Bahagia itu di hati ya. Dan itu pemberian dari Allah. Maka minta sama Allah dan lakukan sebab-sebab yang menyebabkan Allah akan memberikan ketenangan hidup. Demikian ikhwan, barakallahu lana wa lakum. Ya, intisari daripada khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung lagi karena ini pengajian sekali sebulan. Ya. Ya, jadi kita ringkas-ringkas saja. Insyaallah bulan depan tentang bagaimana petunjuk Nabi tentang ibadah beliau.
dimulai dari wudu dan seterusnya. Insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.